mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, malam hari ini kita akan mengadakan acara talk show dengan tema pelecehan bukan tentang siapa pelakunya, tapi bagaimana korbannya. Perkenalkan, saya Imelda Irma dari Universitas Amikom Purwokerto selaku MC yang akan membuka acara pada malam hari ini. Kemudian ada Kak Wardatul Asfia sebagai moderator yang akan memandu inti dari acara pada malam hari ini. Selamat malam Kak Warda. Selamat malam Kak Imelda. Baik, tanpa berlama-lama langsung, kita langsung saja lempar kepada Kak Warda. Kepada Kak Warda, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Imelda selaku MC. Ya, perkenalkan saya Waditul Aslia, saya selaku moderator dan juga panitia yang menyelenggarakan talk show virtual tentang pelecehan seksual ini. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan dua pemateri hebat kita nih. Ada Ibu Syafira dan Kak Rian nih. Mungkin bisa disapa dulu Kak dan Bu pesertanya. Halo, selamat malam. Nah, itu sudah di spotlight ya. Sudah terlihat tuh wajah-wajah pemateri hebat kita pada malam hari ini. Nih, aku kenalin dulu nih untuk Ibu Syafira dulu. Nah, Ibu Syafira ini merupakan Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wih, keren banget ya Ketua dong. Nah, beliau itu lahir tertanggal 17 September tahun 1990. Nah, lalu untuk pemateri yang kedua itu ada Kak Rian. Kak Rian ini mungkin hampir seumuran sih dengan saya, namun Kak Rian ini sekarang sudah menjadi psikolog dewasa di sebuah rumah sakit besar di Manado. Nah, untuk tanggal lahirnya itu tertanggal 23 Juni 1996. Beri aplaus dulu dong untuk pemateri hebat kita pada malam hari ini. Aplaus online juga gak apa-apa sih. Ya, sebelumnya materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pelecehan seksual. Nah, sebelumnya saya kasih gambaran terlebih dahulu terkait dengan pelecehan seksual ditinjau dari beberapa artikel, jurnal, dan buku yang sudah saya baca. Jadi pelecehan seksual itu merupakan sebuah perilaku atau sikap yang dianggap melanggar norma kesusilaan ataupun norma kesopanan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu pribadi. Nah, di pelecehan seksual ini ada dua, yaitu ada korban dan juga pelaku. Nah, mungkin ke Bu Safira dulu selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan. Nah, sekarang maraknya pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari pandemi, anak SD pun sekarang main media sosial. Nah, menurut Ibu bagaimana sih pelecehan seksual di media sosial tersebut? Sebenarnya sih untuk pelecehan seksual di media sosial itu dari sebelum pandemi itu dia sering terjadi. Contohnya saja kayak ada beberapa anak kecil yang ya sekarang kan udah zaman canggih, sudah megang gadget masing-masing. Mereka iseng seperti buat akun Facebook atau buat akun game, dan beberapa ada orang-orang oknum yang tidak mengerti apa sih gimana ya? Kurang mengerti bagaimana menggunakan medsos dengan baik dan benar, sehingga melakukan pelecehan secara virtual itu, seperti mengirim foto pantas ke akun-akun anak kecil tersebut atau akun-akun orang lainnya, dan itu termasuk pelecehan seksual secara sosial, media sosial melalui virtual. Dan juga kadang juga ada pemaksaan, seperti dia mencari tahu dulu orang itu dari mana asalnya, nomor ponselnya berapa, lalu kalau udah ditahu tuh nomor ponselnya berapa, terus itu alamat dia di mana, itu nanti bakal jadi suatu ancaman, bakal diancam. Kalau nggak melakukan apa yang dia suruh, seperti contoh untuk mengirim foto vulgar. Kalau nggak kamu kirim nanti aku share nomor kamu di sini ini. Dan itu udah termasuk pelecehannya. Yang kayak gitu tuh itu benar-benar jahat dan sudah terjadi banyak kasus. Nah, iya, itu sangat berbahaya ya Bu bagi anak-anak. Nah, langsung saja ke Kak Rian, ditinjau dari permasalahan yang seperti itu nih Kak. Nah, apakah pemerintah itu sudah melakukan sebuah hal terkait dengan penanganan pelecehan seksual ini Kak? Baik, kalau dari pemerintah sendiri udah mengeluarkan beberapa
peraturan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak, di mana itu tujuannya untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian untuk undang-undang ini juga itu mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun itu melarang eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak, dan juga untuk melarang kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang di bawah umur 18 tahun gitu. Dan juga untuk pelanggar undang-undang ini akan dipenjara maksimal 10 tahun dan didenda maksimal 200 juta. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. Wah, dendanya sangat besar ya Kak ya. Nah, lalu untuk Ibu Safira nih, nah tadi kan terkait dengan pelecehan di media sosial. Nah, sebelum pandemi itu kan biasanya banyak sekali kasus pelecehan di tempat umum. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut? Kalau di tempat umum sih sama-sama buruk ya, mau itu media sosial ataupun tempat umum. Yang namanya pelecehan itu nggak ada baiknya sama sekali. Dan juga rata-rata kalau terjadinya di tempat umum, biasanya itu kurang dapatnya bukti dibanding dengan media sosial. Kalau di media sosial kita masih bisa mendapatkan bukti seperti screenshot, catatan. Tapi kalau di tempat umum itu sangat minim buktinya. Hanya korban itulah buktinya. Namun banyak orang juga yang selalu berpikir, cuma gituin aja sih, kok kamu tersinggung? Padahal itu adalah pelecehan. Dan si korban merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak suka, sangat risih, dan sangat jijik mungkin bila terlakukan seperti itu, apalagi di tempat umum yang bisa aja dilihat oleh banyak orang. Gitu. Dan saatnya juga korban tuh nggak disalahin juga di kondisi itu. Dia dilecehkan, tapi sering banget disalahkan. Seperti, pakaian kamu sih kayak gitu, cara jalan kamu sih kayak gitu seperti menggoda, padahal itu nggak bisa disalahkan sama sekali. Pakaian kita adalah kita yang menentukan, dan itu adalah salah pelakunya. Kenapa pelaku tidak bisa menahan hasrat dia? Jangan salahkan korban. Baik, jadi ditinjau dari aspek pelaku dan juga aspek korban ya. Nah, untuk Kak Rian nih, selaku psikolog ya, mungkin sudah menerima pasien-pasien yang terkait dengan pelecehan seksual. Mungkin kalian juga udah pernah dengar kasusnya artis berinisial SA itu melakukan pelecehan seksual. Nah, menurut pendapat Kak Rian sebagai psikolog itu seperti apa ya, Kak? Mungkin untuk sedikit highlight lah ya untuk kasus si SA ini. Jadi kan di bulan 2016 itu si SA ini dilaporkan oleh si korban yang berinisial DS dengan tuduhan pencabulan lah gitu. Jadi kira-kira si DS ini kenal dengan si pelaku si SA ini lewat acara pencarian bakat gitu di salah satu stasiun televisi, di mana si SA ini si pelaku menjadi salah satu jurinya. Nah kemudian di tahun yang sama juga si SA pun ditetapkan bersalah sama pihak pengadilan atas kasus pencabulan anak laki-laki di bawah umur dengan hukuman ya 3 tahun penjara oleh pihak pengadilan. Nah di situ Saipul si SA ini terbukti menyuap si pihak pengadilan negeri namanya si Rohadi sekitar 250 juta. Kemudian dari situ akhirnya si SA ini mendapat remisi 30 bulan dari total vonis 8 tahun yang diterima. Nah, kalau dari kasusnya si SA ini kita bisa lihat kalau sebenarnya kasus pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi antar gender yang berlawanan gitu, bahkan sesama aja itu bisa ada kemungkinan gitu ya, meskipun memang kemungkinan kecil cuman ada. Nah, itu yang terkadang kita tidak bisa prediksi bahwa ya selama ada kesempatan dan waktunya pas dan di situ momennya tepat ya bisa saja ya kasus pelecehan seksual itu bisa terjadi. Dan kalau dari kita agak susah untuk memberikan edukasi yang tepat untuk orang-orang khusus gitu. Nah bahkan mengingat kondisi pandemi sekarang ini kan membuat orang-orang sekarang jadi lebih gampang lagi untuk terhasut atau lebih gampang untuk
terjerumus gitu oleh godaan orang-orang gitu. Jadi mungkin harus ada tindakan lebih lanjut dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu ya dari keluarga, dari teman terdekat gitu, untuk bisa saling support dan saling menjaga gitu, agar kiranya kita bisa saling menguatkan gitu dan tidak terjadi hal yang seperti ini. Baik, itu adalah pendapat dari Kak Riana. Kalau misalnya saya tanya ke Bu Safira nih, mungkin di perlindungan anak itu sudah gempar ya masalah pelecehan seksual si artis ini. Nah, bagaimana respon publik Ibu terkait dengan ditinjau dari aspek korban dan juga pelaku setelah adanya kasus ini? Untuk respon publik sih, apalagi si artis Esa itu kan seperti mendapat banyak dukungan agar dia tetap semangat gitu ya kan. Kalau dari saya pribadi, hukumannya saya merasa itu cukup kurang. Karena untuk korbannya sendiri, dia bakal terus mengalami trauma sepanjang hidupnya. Sesisa hidup dia selalu akan mengalami trauma. Dan ya untuk kurungan beberapa tahun penjara itu seharusnya si artis SA itu merenungkan dirinya mengapa melakukan hal tersebut kepada korbannya. Bukannya setelah dia keluar malah dia merasa seperti pahlawan ya. Kan rasa sakit yang diderita oleh si korban itu tidak akan sembuh begitu saja gitu. Wah, gitu ya Bu. Nah, mungkin ditinjau dari respon publik yang seperti itu, mungkin Kak Rian mau cerita nih, sisi gelap dari pelecehan seksual itu seperti apa, Kak Rian? Ya mungkin kalau dari sisi gelap dari kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi, karena kita nggak tahu kalau ternyata kasus yang seperti itu banyak sekali terjadi di luar sana, dan faktanya ya sebagian besar dari mereka tuh enggan untuk mengungkapkan ke publik, dan mereka lebih memilih untuk mengungkapnya karena bisa saja mereka tuh bukannya diberikan penanganan yang layak, justru mereka dilecehkan dari orang sekitar, sehingga itu membuat mereka jadi nggak percaya diri dan mereka lebih memilih untuk memendamnya. Dan itu hal yang bisa dibilang agak disayangkan sih untuk kita di masa-masa seperti ini. Wah, dari tadi sudah mendapatkan materi-materi dan juga pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kasus pelecehan seksual ya, teman-teman peserta. Nah, mungkin closing statement nih dari Bu Syafira terlebih dahulu. Kalau dari saya sih, bagaimana ya, saya bingung ya. Untuk para orang tua terhadap anak, sebisa mungkin kita mengajarkan anak bagian mana area sensitif anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan juga untuk para orang-orang dewasa tetap berwaspada terhadap sekitar, jangan terlalu mudah percaya dengan iming-iming atau jangan terlalu sering memposting hal-hal pribadi kita seperti nomor ponsel atau alamat kita agar terhindar dari pelecehan seksual tersebut. Wah, itu ya teman-teman diperhatikan apa katanya Ibu Syafira. Jangan mudah teriming-iming, apalagi teman-teman yang sekarang masih di bangku sekolah. Nah, mungkin sekarang terakhir nih, closing statement dari Kak Rian. Monggo, Kak. Mungkin singkat aja, kita sebagai manusia kan makhluk sosial, jadi kita harus saling memperhatikan sesama kita agar kita bisa saling mendukung dan mencegah pelecehan seksual ini terjadi lagi ke depannya. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Syafira dan Kak Rian yang sudah berkenan mengisi materi pada malam hari ini. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi, Ibu, Kak? Tidak, Cukup. Baik, mungkin langsung saya serahkan saja ke notulen saya untuk membacakan kesimpulan pada materi malam ini. Silahkan Kak Namira. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan talk show pada malam hari ini, yaitu pandemi yang telah memaksa banyak orang hidup dalam dunia maya demi mencegah penularan virus telah menghadapkan perempuan pada bentuk kekerasan yang baru, yaitu kekerasan gender berbasis online.
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pernyataan tujuan untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual ini disalahkan karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian, perlindungan secara hukum kepada korban kejahatan. Ada kesan bahwa perilaku kekerasan seksual adalah perilaku biasa saja. Pelecehan media sosial sudah sering terjadi seperti mengirim foto-foto yang tidak senonoh melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain. Biasanya korban dari pelecehan ini kebanyakan anak-anak yang di bawah umur. Dengan adanya perlakuan tersebut membuat para korban menjadi trauma. Baik, terima kasih untuk Kak Namira atas pembacaan kesimpulannya. Saya selaku moderator dan juga panitia, mohon maaf apabila selama pemaparan materi ada salah kata maupun perbuatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, mungkin ini Mbak Imelda lagi kesalahan teknis, jadi cukup sekian untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Syafira dan Mas Rian. Terima kasih juga kepada Mbak Moderator, yaitu Mbak Warda. Apabila saya menjadi MC ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.